ada dugaan keras Ya. mengenai diganggunya dukungan pembiayaan untuk menghancurkan atau melumpuhkan logistik lawan, itu hanya Anies Baswedan yang kemarin itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini, kembali dengan Pak BW juga nih. Kali ini kita akan bicara terkait dengan masalah isu korupsi atau anti korupsi dalam pembahasan pemilu, capres dan lain-lain. Pak BW, apa kabar? Keren. Saya beberapa waktu yang lalu ikut mendengar diskusi atau yang dibahas di beberapa pemaparan capres dari beberapa capres, dan yang menarik adalah saya menyimak mana yang bahas soal pemberantasan korupsi. Karena itu kan penting, Mbak Bi. Yes, dan salah satu hal yang saya tunggu-tunggu adalah siapa yang berani untuk membawa isu korupsi sebagai kebijakan strategis. Isu anti korupsi maksud saya. Dan tentunya kita semua paham KPK lemah, dilemahkan lebih tepatnya, dan itu akan sangat mengganggu upaya pemberantasan korupsi, dan tentunya akan berkaitan dengan banyak hal. Isu keadilan, isu ekonomi, dan investasi, dan lain-lain. Tapi yang menarik, kok nggak ada yang berani bicara dengan terang-terangan. Bang Anies cukup ini ya, cukup bicara dengan lugas soal komitmen untuk penguatan KPK. Tapi saya yang pengen tahu, Pak Bwi, kenapa kok isu anti korupsi ini kok seperti mengkhawatirkan ini, Pak Bwi? Yang pertama, potret gini, Mas. Apa saja dia omongkan oleh bakal calon presiden itu, khususnya dalam isu yang tadi Mas Novel tanyakan. Dari hasil potret saya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Mas Anies ngomong soal pemberantasan korupsi. Ganjar tidak bicara apapun soal pemberantasan korupsi. Prabowo bicara soal pemberantasan korupsi. Itu. Terus yang kedua, kedalaman. Mas Anies tidak hanya ngomong soal pemberantasan korupsi, cuman dia mengajukan kalau mau memberantas korupsi itu gimana? Satu, KPK-nya dikuatkan dan membangun KPK yang independen. Jadi poinnya itu jelas, itu jelas. Poinnya sangat jelas kan, clearly clear kristal. Ganjar sama sekali tidak bicara. Apakah dia tahu bahwa dia terlibat atau ingin meneruskan yang sekarang, ya kan? Pemberantasan korupsinya tetap itu justru tetap dilemahkan gitu kan? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang saya tidak tahu. Terus kalau Pak Prabowo itu ngomong soal umum aja, Mas, pemberantasan korupsi. Jadi kalau nanti ditanya pemberantasan korupsi kayak apa, itu juga nggak ada jawabannya, karena dia cuma ngomong pemberantasan korupsi. Itu yang menarik, yang jadi ini. Terus yang ketiga juga yang juga jadi penting adalah pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari isu penegakan hukum. Ya kan? Nah, penegakan hukum itu lagi-lagi sebenarnya semuanya ngomong terlalu umum soal penegakan hukum itu. Tapi kalau Mas Anies ada isu satu, kesetaraan soal keadilan. Itu sebabnya dia perlu ada penegakan hukum yang bagus, lembaga penegakan hukum bagus. Jadi lagi-lagi isunya di situ. Pak Prabowo ngomong juga sedikit soal bahwa perlu ada isu ini. Cuman Pak Ganjar tidak. Saya nggak ngerti. Pak Ganjar memang ngomong lebih banyak di ekonominya sih sebenarnya. Lebih banyak di ekonominya. Walaupun ada isu transformasi energi juga masuk ya, soal lingkungan, digitalisasi, stabilisasi bahan pokok. Cuman isu mengenai law enforcement, penegakan hukum, isu mengenai pemberantasan korupsi, Pak Ganjar miss di situ. Padahal itu kan poin penting, Mbak Fi. Karena kita tahu apapun isu yang mau dibahas, apapun kebijakan yang ingin dikeluarkan, kalau praktek korupsinya banyak kan nggak mungkin bisa terimplementasi. Dan yang menarik begini, Pak BW, seingat saya waktu jadi pimpinan kan pernah banyak melakukan pembahasan, kajian, penelitian terkait dengan praktek-praktek korupsi politik. Saya melihatnya begini, kalau praktek korupsi sektor politik itu banyak, maka orang bilang demokrasi akan pesta demokrasi akan berjalan dengan fair, dengan cara-cara yang baik, itu kayaknya kok mustahil ya. Mustahil. Karena banyak sekali yang akan terjadi, dan semua permasalahan itu terjadi karena praktek-praktek korupsi. Kita bisa melihat
beberapa waktu yang dulu tahun 2020 ya kalau nggak salah ada komisioner KPI yang tertangkap menerima suap contohnya. Bayangkan kalau pejabat penyelenggaranya menerima suap dan itu praktek korupsi, maka bisa terjadi permasalahan-permasalahan. Gimana Pak? Saya mau jelasin logiknya dulu Mas. Ya. Kita katanya negara hukum. Dalam negara hukum pasti ada perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum juga ada supremasi hukum. Supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia di sebuah negara hukum itu untuk mencapai keadilan. Keadilan sosial. Nah, semua proses ini Mas sangat tergantung dengan proses demokratisasi gitu. Kalau proses demokrasinya nggak beres, brengsek, demokratisasinya brengsek, nggak akan mungkin akan ada negara hukum, supremasi hukum, perlindungan HAM, apalagi keadilan. Kenapa? Karena yang dipilih di sini adalah orang-orang yang tak akan mungkin bisa mewujudkan negara hukum yang otentik gitu. Itu yang menarik dalam seluruh proses. Itu bagian pertama tuh yang sangat fundamental tuh di situ. Nah, bagian yang kedua yang juga menarik, justru di proses tahun politik ini, dalam proses politik ini, itu korupsinya itu khas, Mas. Punya kekhususan tertentu. Misalnya begini, kekhususannya tuh. Satu, biasanya dalam kasus-kasus tahun politik ini, satu, bukan hanya ada kejahatan terhadap yang disebut dengan political buying macam-macam. Ada peran bisnis di situ, Mas. Jadi disebut kemudian ada secara sosiologis dalam diskusi itu dikembangkan ambil kejahatan bisnis politik. Itu yang khas. Kejahatan bisnis politik. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini gabung jadi satu nih. Kejahatan bisnis politik. Nah, misalnya contohnya saya mau kasih contoh soal menggoreng saham. Atau saya mau kasih contoh soal yang paling jelas ini, Mas. Datanya PPATK. PPATK mensinyalir ada duit dari yang disebut dengan financial green corruption, green financial crime. Itu yang sudah masuk ke kalangan politisi dan partai politik. Dan nilainya itu kejahatan sumber daya alam lah berarti ya. Kejahatan terhadap sumber daya alam yang kemudian ini sudah masuk ke kelompok ini, Mas, ke politisi maupun ke partai politik. Itu datanya PPATK jelas mengatakan seperti itu. Dan bahkan kemudian kalau dalam tahun ini nih, kalau lihat pasar saham itu masih ada sekitar Februari, Maret, April itu ininya turun, Mas. Turun ada saham yang akan keluar. Dan itu kemudian dalam salah satu risetnya CNBC dikatakan yang mau keluar itu adalah duit-duit yang akan mengalir di situ untuk politik. Jadi menggoreng sahamnya itu ujungnya adalah yang mau dikeluarin untuk kepentingan politik itu. Dan satu lagi tadi yang disebut dengan kejahatan lingkungan yang kemudian dananya masuk di situ. Nah, ini yang menarik di situ. Luar biasa sekali. Nah, kalau mau dilihat kekhasan yang lainnya adalah kekuasaan yang di ujung pemerintahannya, baik dia baru 1 kali maupun sudah 2 kali dan tidak punya kewenangan lagi, dia menggunakan kesempatan akhir dengan mencuri finish, Mas. Dia akan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuat dirinya supaya secure. Supaya tidak cemas nanti dia menduduki itu, dan itu salah satunya adalah melakukan korupsi untuk kepentingan itu, baik kekayaannya maupun sebenarnya isu cawe-cawe bisa masuk di situ juga kualifikasinya itu. Waduh, ternyata kompleks juga ya, Pak. Ada kompleksitas di situ. Dan kalau melihat tadi beberapa hal yang Pak Abi katakan, termasuk juga tadi awal-awal tahun ya, sekitar awal tahun sampai bulan April dan seterusnya itu yang diduga atau diyakini bahwa ada uang yang dari saham itu keluar ya. Artinya memang uang terkait dengan dukungan-dukungan politik memang mengalir banyak. Tapi di sisi lain kalau Pak B lihat kemarin perbincangan itu yang menarik. Itu kan Bang Alis mengatakan bahwa ada upaya untuk dukungan mengancam dukungan pembiayaan gitu ya. Itu mungkin nggak sih itu atau bagaimana itu terjadinya ya? Satu-satunya calon bakal presiden yang bicara bahwa ada dugaan keras
mengenai diganggunya dukungan pembiayaan untuk menghancurkan atau melumpuhkan logistik lawan, itu hanya Anies Baswedan yang kemarin itu. Pak Prabowo ngomong sedikit, Mas. Dia mengatakan tidak dalam langsung seperti itu. Saya pernah 20 tahun tidak berorientasi lagi, jadi saya tidak punya kekayaan yang cukup. Cuman kalau ditafsir tadi maksudnya kekayaannya bisa dapat ketika dia memang punya kekuasaan, kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, berarti tapi kekuasaan sama kekayaan itu ada gitu. Hubungan, ya? Nah, ini sebenarnya harus dikaitkan dengan gini, Mas. Mas Anies ngomong seperti itu, dan Mas Anies juga dalam pertanyaan itu dia katakan bukan salah satu dari 3 calon ini yang memang kekayaannya terbatas. Itu cuma Anies Baswedan. Jadi dari titik itu sebenarnya yang menarik dilihat adalah satu, ini kalau bagian dari kejahatan bisnis politik itu, Mas, ada lagi dalam konteks politiknya, yaitu mengganggu logistik calon lawan. Selain itu, Mas Novel juga masih ingat kan, ada isu kriminalisasi kan, Mas? Itu sudah sering kita bahas, Pak. Itu bagian dari bisnis politik. Jadi kejahatan bisnis politik itu ada di situ. Hukum dipakai sebagai instrumen untuk mengkriminalisasi. Satu itu, lumpuhkan juga ini lawan, ancam juga lawan dengan isu ini. Jadi atmosphere of fear, menebar ketakutan itu dilakukan dalam proses itu. Dan Mas Anies kan mengatakan jelas setelah ketemu saya dan katanya membantu, setelah itu diperiksa pajaknya. Walaupun kemudian ada tenaga ahli dari pajak mengatakan itu nggak benar, tapi sulit untuk menyangkal fakta itu. Memang kalau bicara terkait dengan norma, memang nggak mungkin karena ada proses di pajak yang begitu rigid ya. Tapi kan kita tahu OTT di pajak juga banyak, dugaan korupsinya juga banyak. Masa berbuat begitu nggak bisa gitu? Jadi kita khawatir dengan situasi-situasi seperti itu ya, Pak B. Betul. Ada yang juga menarik sebenarnya berkaitan dengan mengganggu logistik ini bukan cerita baru sebenarnya. Kita tahu sendiri misalnya Nasdem, orang yang mendukung Anies Baswedan hari ini kan dilumpuhkan hak keperdataannya dalam tanda petik atau untuk mencari ini bisnisnya sekarang. Yang saya dengar misalnya tidak ada lagi iklan yang cukup banyak di situ. Padahal iklan itu biasanya affiliated dengan kekuasaan yang ada di pemerintahan berkaitan dengan BUMN kayak gitu kan. Nah, terus kemudian diganggu juga bisnisnya. Itu sesuatu yang terjadi umum dan itu fakta yang sulit untuk diingkari eksistensi atau keberadaannya. Kalau sampai sebesar itu pergerakan uang terkait dengan politik, artinya kita melihat ke depan ancaman praktek korupsi setelah itu juga sangat besar, Pak B. Karena kan orang berani menggerakkan uang sebesar itu pastinya ada kepentingan upaya untuk menguasai atau konsisten masih bisa eksis lah dalam itu dengan logik yang tadi, Mas. Proses demokratisasi ini akan menghasilkan sebuah negara hukum karena kalau orang-orang yang terpilihnya orang baik, dia pasti menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia dan ujungnya adalah keadilan. Kalau ini dari sini nggak benar, nggak akan mungkin ada keadilan. Jadi gap ketidakadilannya tuh semakin besar. Nggak akan mungkin ada negara hukum karena orang ini pasti tidak ingin hukum itu menjadi kekuasaan yang benar gitu. Dia pasti pengadilan tuh akan dijadikan tempat sebagai pasar gelap ketidakadilan. Itu pasti kayak begitu. Apalagi perlindungan HAM. Jadi kasus rempang tuh akan muncul terus-menerus itu. Kalau proses ini nggak benar gitu loh. Dan kalau melihat proses ini sekarang ini, Pak B, kan kita melihat bahwa Pilpres beberapa bulan lagi akan berlangsung, pemilu dan lain-lain. Sedangkan fenomena yang terjadi sekarang adalah pemberantasan korupsi sedang lemah-lemahnya gitu ya, atau KPK-nya juga sedang lemah-lemahnya. Dan kita semuanya ingin meletakkan harapan agar pemberantasan korupsi benar-benar bisa berjalan dengan baik, terus bisa terpilih pemimpin-pemimpin yang baik di presiden maupun legislatif. Terus apa yang bisa dibuat nih, Pak B? Ada 3 sih sebenarnya, Mas. Semua proses yang tadi saya bilang itu karena high cost politik, Mas. Jadi kalau kita bisa kendalikan high cost politik yang menjadi ini, itu akan. Dan salah satu ujungnya dari high cost politik itu adalah soal presidential threshold, Mas. Tapi kalau sudah lewat nih, Mbak B. Makanya memang harus. Jadi kalau itu ini kan akar masalah itu harus di situ. Kalau presidensial dihabisin, ongkos politik yang tinggi itu dikendalikan, maka kemudian kita bisa biaya politik jadi ringan. Semua orang bisa mencalonkan diri tanpa harus membeli perahu gitu kan. Misalnya kayak gitu ya. Itu bagian problem struktural yang harus diselesaikan. Nah, bagian yang kemudian hari ini akan muncul nanti adalah political buying, Mas. Vote buying. Itu akan jadi masalah besar.
Nah, tapi kalau saya melihat begitu antusiasmenya masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, saya mendapat kesan gitu ya. Mudah-mudahan political buying itu akan berhenti ketika jutaan orang ingin melakukan perubahan dan dalam salah satu syarat perubahan itu dia harus memberi, bukan dia diberi untuk memilih gitu. Dia harus memberikan kontribusi. Jadi logik itu yang mesti dimainin sebenarnya. Kita mesti sadar bahwa ketika orientasi dari pemilu itu kemudian lebih didukung untuk kepentingan oligarki tertentu atau kepentingan orang-orang untuk bisa tetap berbuat korupsi, tentu keberpihakan nggak mungkin lah ke masyarakat ya, dan tentunya ketidakadilan akan terjadi di mana-mana. Dan itu hal yang sangat kita khawatirkan tentunya Pak Bibi. Siapa membeli melakukan vote buying, pasti dia sedang menciptakan gap ketidakadilan. Itu pasti. Jadi jangan pilih orang yang membeli. Menarik sekali. Ini pesan yang sangat mendalam sekali dan tentunya kita berharap terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik dan kita harus mendukung pesta demokrasi yang fair, yang anti korupsi dan juga mendesak siapapun yang ikut kontestasi dalam pemilu ini untuk bisa menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang optimal gitu ya. Kalau enggak, saya kira kita akan melihat keadaan ini akan merugikan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Terima kasih Pak Bibi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.